Tanahku negeriku yang kucinta, Indonesia yang merdeka, merdeka. Jadi hari ini orang-orang hebat sudah datang di tengah-tengah kita semua. Moto sekolah kita adalah sekolah para juara. Oleh karena itu, Bapak Ibu harus menjadi mentor-mentor baik dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Bapak Ibu semua, bahwa hari ini hampir semua sekolah penggerak melakukan IHT ke Tegal Junti beli minyak, ke Jakarta beli baju. Jika seperti terus bergerak, Purwakarta pasti maju. Tahun 2016 atau 17 itu saya ke SMP 3 Purwakarta. Saya masuk ke pertemuan guru-guru. Kemudian mungkin masih ada yang ingat di sebelah sana tuh pakai kacamata ya, kelasnya pakai kacamata gitu, kacamatanya udah ada yang lepas gitu ya. Sekolahnya itu kayak madrasah. 2016, sekarang tahun berapa tuh? 2023. Itu berapa tahun berarti ya? 6, 20, 4 udah 7 tahun yang lalu sekolah ini udah bertransformasi. Saya masuk, dan ini ruang kantor kan? Iya, ruang guru. Jadi dalam benak saya dari dulu itu sekolah-sekolah itu ruang gurunya menjadi ruang serbaguna, menjadi ruang di mana di situ bisa dijadikan tempat rapat bersih gitu. Terus gurunya itu tidak juga terpaku di satu meja, bisa moving kemana-mana. Guru itu semuanya milik bersama gitu. Jadi itu ciri kantor modern. Bahkan di kantornya Google itu udah nggak punya meja pribadi, Pak. Mau meja bareng-bareng aja, di mana aja bisa jadi ruang kerja gitu. Nah, SMP 3 dengan perubahan seperti ini udah bergerak. Walau padahal belum ada program guru penggerak, program sekolah penggerak waktu itu ya. Nggak ada bos kinerja ya. Tapi saya yakin ke depan setelah menjadi sekolah penggerak, kemudian dikasih bos kinerja begitu Pak ya, itu sekolah ini lebih bisa cepat lari ya kan, bisa lari Bu, iya, dikasih vitamin udah gitu kan. Kemarin nggak dikasih vitamin, tapi saya bangga karena Bapak Ibu bisa terus bergerak, nggak lari. Kalau nggak lari itu apa ya, jalan cepat. Sekarang harus bisa lari gitu. Jadi udah jadi sekolah penggerak. Jadi sekolah penggerak ataupun tidak jadi sekolah penggerak, kita harus terus melakukan perubahan di sekolah-sekolah kita. Perubahan tentang diri kita, perubahan tentang keprofesian kita, dan perubahan tentang posisi kita dalam sebuah komunitas sosial yang dinamakan Sekolah SMPN 3 Purwakarta. Saya berbangga karena terus sekolah ini bertransformasi bagus, kemudian rapot sekolahnya juga ke-1 untuk sekolah negeri, kemudian di tingkat kabupatennya ke-2. Artinya apa? Untuk mencapai proses ini tidak instan, tidak cepat, karena ini memerlukan proses perubahan budaya. Perubahan budaya itu tidak bisa instan. Ini berlangsung lama, sehingga terjadi budaya dan iklim belajar mengajar yang ketika anak-anak disurvei lewat sistem random sampling, itu mereka memberikan jawaban, dan jawabannya itu ya seperti potret hari ini gitu. Jadi Bapak Ibu, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah ini itu udah bisa membuat iklim atau budaya sekolah yang bagus. Terbukti dari apa? Terbukti dari ANBK yang dilakukan oleh kementerian, yang itu kan tidak juga anak-anaknya Bapak Ibu siapin ya. Ini 15 yang pinter-pinter aja, ranking 1 sampai 15 nih, kan enggak ya. Mereka diambil oleh kementerian, dan itu adalah potret yang sesungguhnya. Maka
jika potret ini sekarang semakin gampang kok ya. Sekarang semakin gampang memotret sekolah-sekolah itu semakin gampang. Memotret bapak ibu gurunya juga semakin gampang. Saya motret kinerja guru-guru SMP 3 itu gampang sekali sekarang. Tinggal buka berapa mereka pembelajaran mandirinya, akun belajar ID-nya dimanfaatkan atau tidak, akun belajar anak-anaknya dimanfaatkan atau tidak, kemudian PMM-nya sampai mana, PKB-nya seperti apa. Gampang. Nah, itulah teknologi, itulah kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan hari ini dalam mengelola pendidikan. Dulu saya kalau melihat bagaimana sih saya pengen melihat potret SMPN Satap Parung Banteng, ya saya minimal harus nongkrong di situ, lihat gimana terus hasil. Sekarang kan tidak, gampang, tinggal buka, keluar, serat, keluar. Bagaimana potret perbedaan antara sekolah negeri sama swasta di Purwakarta itu kelihatan. Bagaimana rapot sekolah negeri sama swasta itu akan kelihatan. Bapak Ibu, sekolah penggerak gitu ya buat Wahus nih. Jadi memimpin perubahan juga nggak gampang. Memimpin perubahan itu nggak gampang. Pasti akan dihadapkan pada persoalan-persoalan, benturan-benturan kepentingan, benturan antara visi sekolah dengan bagaimana kepentingan-kepentingan orang di dalamnya. Dikasih bos kinerja gitu. Terus bisa nggak kita membedakan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan lembaga dengan kepentingan yang lebih besar, yakni membawa sekolah ini mencapai kemajuan gitu. Terus nanti ada guru yang susah, tidak respon, tidak peka. Jadi di dalam perubahan itu akan dihadapkan pada hal-hal seperti itu. Nah, Pak Husni sebagai project leader perubahan itu harus bisa membaca itu, dianalisa, kemudian seperti apa. Nah, kita SMP 3 tadi kan disebutin ada berapa? 4 ya Bu ya? 4 ya. 1 sumber daya manusia, 2 digitalisasi sekolah, 3 paradigma pembelajaran, betul kan? Keempat, perencanaan berbasis data. Nah, mengapa kita perlu mengembangkan sumber daya manusia di sini? Karena untuk melakukan perubahan itu akan sangat ditentukan oleh bagaimana sumber daya manusia di sini bisa larut, bisa menerima dan bisa mau bergerak. Atau ada nggak resistensi? Ada nggak resistensi? Kalau resistensi sih saya pikir enggak lah ya. Kalau resistensi enggak, tapi kalau misalnya masa bodoh mungkin ada. Di setiap proses perubahan akan ada seperti itu. Nah, maka kita harus bisa meminimalisir itu dan untuk meningkatkan sumber daya manusia itu kita harus melakukan need assessment. Apa nih yang dibutuhkan oleh sekolah ini, apa sih? Oleh guru-guru SMP 3 itu apa? Kita akan ngejar kemana? KOSP kita seperti apa? Ini KOSP-nya disusun setelah jadi sekolah penggerak atau belum ya? Belum juga udah KOSP Pak ada. Ya, KOSP-nya udah jadi sekolah penggerak atau belum waktu itu? Belum. Nah, nanti ada adaptasikan. Karena itu jadi landasan sekolah ini untuk bergerak biar tidak patogianya, biar sama ini KOSP-nya ini sekolah penggerak isinya ini. Nah, sehingga apa? Sehingga nanti ke depan itu bisa, kan nanti SDM nyangkut tuh ke PBD, perencanaan berbasis data apa gitu. Nah, saya pengen Bapak Ibu di pengembangan sumber daya manusia tanyain aja langsung ke mereka. Kita mau bikin sekolah ini seperti apa sih? Mau seperti apa sekolah ini? Saya sih punya mimpi dari dulu yang saya sampaikan ke sini dari dulu, bahwa apa Bapak Ibu yang dihadapi oleh kita hari ini yang menjadi tanggung jawab saya sebagai penanggung jawab pendidikan di sekolah-sekolah negeri. Saya tidak mau sekolah-sekolah negeri itu tertinggal jauh oleh sekolah-sekolah swasta. Terjadi disparitas, terjadi kesenjangan lulusan. Kenapa?
Dari sisi karakter kita dituntut sama di masyarakat. Dari sisi akademik kita dituntut sama di masyarakat. Maka apa? Maka kita harus bisa melakukan itu. Sekolah-sekolah swasta hari ini misalnya, itu mereka sekolah sampai jam 3. Ada penambahan jam. Ada muatan-muatan lokal, ada kekhasan. Apa sekolah negeri bisa melakukan itu? Bisa. Saya pengen sekolah SMP Negeri 3 bisa bersaing dengan SMP swasta Al-Muhajirin. Sekolah-sekolah ini mempunyai kebebasan. Sekarang kan udah otonomi di sekolah. Mempunyai kebebasan untuk menciptakan unggulan-unggulan apa yang diinginkan di sekolah ini. Sekolah ini udah menjadi harapan. Udah mempunyai citra baik. Masyarakat Purwakarta kalau ditanya mau masuk kemana, SMP 3 kebanyakan. Yang nitip ke saya aja yang saya tolak tuh puluhan, Pak, ke SMP 3. Jadi apa? Jadi harapan itu harus kita jawab dengan fakta. Jadi bukan hanya sebatas citra. Jadi bukan hanya sebatas apa ya, citra baik, tapi kita tidak bisa menjawabnya dengan fakta. Maka apa? Maka sekolah ini harus mampu menjawab itu semua. Sekolah ini bisa berubah, bisa bergerak, bisa menciptakan keunggulan-keunggulan dari mana? Jika kepala sekolahnya, jika guru-gurunya, jika semuanya itu mempunyai visi yang sama. Visi perubahan, visi sekolah tanpa diketahui oleh semua guru, oleh semua personil di sini, itu tidak akan pernah menjadi apa-apa. Gitu. Itu kalau saya pernah jelaskan juga di depan Bapak Ibu bahwa Peter Seng itu menyampaikan bahwa sekolah-sekolah, organisasi-organisasi itu bisa terus tumbuh, bisa mengejar, bisa terus sustainable apabila salah satunya adalah mempunyai visi bersama. Apa yang oleh Peter Seng disebut sebagai shared vision. Visi itu Pak Husni mau bikin apa ini sekolah ini, itu harus diketahui oleh penjaga sekolah, harus diketahui oleh guru, harus diketahui oleh TU, oleh pengawas, oleh orang tua murid. Ini Pak, kita akan menjadikan sekolah SMP 3 adalah sekolah yang unggul. Unggulnya apa? Ini harus disampaikan itu. Tidak cukup visi yang ditanamkan kepada semua orang untuk mengejar visi itu, maka di sekolah tersebut juga harus terus tadi yang saya sebutkan, bagaimana SDM-nya harus terus ditingkatkan menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai personal mastery. Jadi menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai kematangan, matang menerjemahkan siapa dirinya, matang memahami apa profesinya, matang memahami statusnya di kelas, matang memahami posisi dia di dalam komunitas, itu di dalam komunitas sekolah. Maka apa? Maka harus itu. Jadi kalau sekolah penggerak itu, mengapa perlu ditingkatkan SDM-nya? Karena itu kita perlu pribadi-pribadi yang mempunyai kematangan berpikir, gitu, personal master. Yang selanjutnya apa? Ada yang disebut dengan mental model. Mental model itu bisa turun begitu saja? Tidak. Mental model itu harus dilatih. Mental model itu harus ditanamkan. Mental model itu harus distimulasi oleh siapa? Oleh leader. Bagaimana menumbuhkan itu bisa agar tumbuh menjadi orang-orang yang mempunyai mental model yang baik, orang yang tidak selalu luhlah, orang yang mempunyai optimisme, orang yang memandang masalah itu sesuatu yang pasti akan dilewati, pasti harus dicari jalan keluar. Mental model. Maka apakah sekolah penggerak ini nanti akan mengalami berbagai masalah? Banyak, Pak. Kritikan dari orang, wah sekolah penggerak gitu kayaknya, wah cina sekolah penggerak nih gitu.
akan banyak. Kalau kita tidak mempunyai mental model, kepala sekolahnya tidak mempunyai mental model yang bagus, guru-gurunya tidak mempunyai mental model yang bagus, down Pak. Atau kita malah melakukan hal-hal yang kontraproduktif dengan misi kita. Mental model harus ditata, harus dibenahi, dan ini menjadi tugas seorang pemimpin untuk menumbuhkan tumbuhnya mental model yang bagus di antara para guru yang ada di sekolah ini. Udah berapa, Bu? Udah berapa? 3. 1, personal mastery. 2, personal mastery, mental model. Kemudian berbagi visi. Yang keempat adalah system thinking. System thinking itu apa? Berpikir sistem, bahwa semua yang ada dalam komunitas sekolah penggerak ini itu semuanya harus mampu berpikir sistem, bahwa setiap orang, setiap bagian itu mempunyai fungsi yang sama, mempunyai peran yang sama pentingnya dengan orang lain. Guru mempunyai peran sama penting dengan kepala sekolah, penjaga mempunyai peran yang sama penting dengan guru dengan kepala sekolah, TU-TU-nya juga sama, bahwa ketidakberfungsian salah satu saja peran yang Bapak Ibu lakukan, guru-guru tidak melakukan perannya dengan baik, maka akan merusak sistem sekolah penggerak ini. Gitu. Jadi semuanya itu penting, maka karena penting itu semuanya harus menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik dan benar. Peran dalam sekolah penggerak. Yang terakhir, team learning. Jadi apa? Di organisasi yang ingin maju, tumbuh, berkembang dengan baik, mampu menghadapi segala macam tantangan, maka apa? Maka harus menjadi pembelajaran tim. Jadi Pak Husni harus menjadi tim pembelajar, menjadi ketua tim pembelajar. Mau belajar apa, Bu? Belajar. Oke. Ibu mau pengen belajar apa? Belajar. Gitu. Dan itu sekarang itu oleh kementerian direspon betul, sehingga kan kementerian membuat apa, pembelajaran mandiri. Sekarang ya pembelajaran mandiri. Bapak Ibu mau bikin komunitas belajar, bikin. Cari narasumbernya, cari itu gratis. Sistemnya dari bisa seperti itu. Sekarang itu semakin mudah. Maka saya minta nanti SMP 3 itu nanti mungkin ada berbicara bareng-bareng dengan para guru, Pak Husni. Jadi apa sih kita itu sharing aja apa ini kita mau bikin sekolah ini menjadi apa, ajak aja mereka bicara, karena visi itu harus menjadi visi bersama, bukan visinya Pak Husni sendiri. Ajak ngobrol, apa kita mau bikin kelas tahfidz, mau bikin kelas bilingual, mau bikin kelas IT, mau bikin kelas sastra, mau bikin kelas kesenian, mau kelas sains, kelas olahraga, dan itu sangat memungkinkan di sekolah ini. Saya pengen sekolah ini nanti anak-anak tuh sekolah udah nggak bakal buku lagi, cuma bakal bawa Chromebook aja. Satu kelas. Berapa sih kelas 7-nya? Dari 11 kelas. Oh, Pak, itu kalau Chromebook suruh beli sendiri susah, Pak. Tanya aja, siapa tahu ini, Pak, ya. Sekarang itu orang tua kita tanya, berapa yang mempunyai wifi di rumah? Tanya. Kalau dari berapa, Bu? 7 kelas? 7 kali 3 itu udah 210 ya. 210 orang anak. Itu kemungkinan sekarang itu orang punya wifi di rumah itu udah hampir 50%-nya kalau lihat tadi. 50%. 50% itu wifi itu kalau nggak dimanfaatin oleh anak-anak di rumah untuk belajar, untuk apa? Entertain, Pak. Oleh bapaknya entertain, ibunya entertain, anaknya entertain, jadi keluarga entertain. Nggak dipakai belajar. Coba kalau kita dirangsang, stimulasi oleh sekolah bahwa Pak, wifi-nya ingin manfaat untuk anak-anaknya, nggak pengen. Nah, saya punya kelas IT, Bapak mau bergabung nggak? Bergabung, Pak. Karena wifi Bapak jangan sampai mau belajar di rumah, dipakai main terus sama anak. Gitu. Berapa, Cung? Ada 50%-nya. Nah, tapi Pak, ini untuk belajar itu kan butuh perangkat.
Nah perangkatnya kita nggak punya, bapak beli sendiri ya. Kalau di sekolah kan wifi-nya kita siapin juga pak, gitu. Jadi belajarnya bisa pakai perangkat sekarang udah modern. HP anak bapak juga bisa dipakai belajar, jangan dipakai main game terus. Cung, yang punya HP anaknya ngacung 50%, bisa jadi semuanya. Itu kan potensi. Terus anak itu udah sangat familiar dengan teknologi pak. Kalau kita tidak mampu membaca potensi itu, kodrat zaman itu tidak bisa kita baca, maka kita menjadi guru yang gagap, guru yang mempunyai rabun zaman itu. Gurunya rabun zaman. Karena apa? Nggak bisa menangkap itu potensi anak yang seperti itu. Yang harus dikembangin oleh kita. Kan nanti bisa tuh. Ini Pak, ini HP-nya jangan sampai dipakai. Oke. Kita buka kelas IT Pak. Cung yang punya laptop, ngacung berat, mungkin juga ada 50%-nya tuh. Bagaimana kalau laptop itu dimanfaatin oleh anak-anak bapak? Siap nggak? Wah Pak, dipakai oleh saya untuk kerja. Coba yang laptopnya siap dikasihkan ke anak-anaknya untuk belajar. Dari 100 orang mungkin ada yang ngacung itu 60, udah 2 kelas itu. Saya Pak, saya kasihkan laptopnya. Jadi laptopnya dari anak-anak. Atau bapak ibu, ini kalau ini pembelajarannya yang paling enak itu pakai Chromebook, karena harus terdaftar di Pusdatin. Di Chromebook, Cung yang siap beli Chromebook sendiri. Chromebook itu kan sekitar 5 juta, ada yang 3,5 juta kalau nggak salah. Bisa. Coba, kalau ini dimulai dari kita dengan membaca potensi seperti itu, pergerakan semacam ini. Wah, udah Pak, ada 2 kelas nih yang siap, tapi guru-gurunya nggak siap pakai teknologi informasi ngajarnya. Padahal di situ udah bapak dikasih akun belajar ID, di situ udah ada apa platform-platform yang bisa bapak ibu pakai, mulai dari Canva segala macam, dibuka, dimanfaatin itu. Guru-gurunya apa nggak bisa. Nah disitulah kita bisa membaca bahwa guru-guru kita perlu ditingkatkan. Ada itu oleh Pak Husni, panggil Captain pembelajaran, panggil Google, karena Google siap mendampingi loh Bu. Google itu siap mendampingi salah satu sekolah di Purwakarta untuk dilatih di diklat asal ada kelas IT yang menggunakan Chromebook. Gitu. Laptopnya, yang udah punya laptop gimana? Diinstal aja, nggak pakai MS lagi, pakai Chrome. Oh, ya. Kayak gitu. Jadi nanti kita bisa. Terus gimana? Bisa gitu sekolah kawas gitu. Bawa pembuktian ke praktek baiknya. Bawa Pak Husni ke sekolah SMP IT Al-Haraki di Depok. Bawa guru-gurunya sana. Tah, nggak saya sekolah kawas gitu. Cuma kalau sekolah Al-Haraki karena swasta kan mereka itu daftarnya ditaikin, yang harusnya 20 juta menjadi 27 juta, yang 7 juta beli Chromebooknya dikasihin jadi hak anak gitu. Kalau di kita kan kalau kayak gitu rame ke demo kan dia masyarakat, Pak Husni diturunkan kan nggak bisa seperti itu. Atau nanti udah dikumpulin kayak gitu, jangan juga Pak Husni coba-coba. Udah nanti yang mau masuk kelas IT nanti beli Chromebooknya di kolektif aja ya sama sekolah. Kaburu terpercaya manten, kaburu diserang manten. Jangan. Jadi jangan pernah mencampur adukan antara visi sekolah dengan visi pribadi. Kadang-kadang di kita itu kayak gitu. Udah biar gampang itu lumayan ayah sisi 500.000. Jangan menghancurkan visi sekolah. Dia kasihkan aja ke mereka, suruh beli. Yang penting kita bisa memberikan layanan. Tugas kita adalah meningkatkan SDM gurunya. Kemudian meyakinkan mereka, membawa mereka pada praktek baik dan mempelajari langkah-langkah apa yang harus dilakukan sekolah ini apabila ingin melakukan itu. Cari potensi-potensi yang bisa mendukung merealisasikan program kita. Kelas IT boga 2 kelas. Hebat, nanti ini guru-gurunya harus dilatih. Enak Pak itu nanti. Jadi guru masuk ke kelas udah tinggal minggu depan kita belajar ini, cari di rumah. Nanti anak-anak udah akrab dengan ChatGPT, udah akrab dengan Bing. Wah, udah enak banget. Ada yang punya aplikasi Bing nggak? Udah bisa di shortening ini ya. Di situ nanya apapun udah bisa. Bret, anak udah cepet. Gurunya belum baca, anaknya udah pinter. Ke kelas tinggal diskusi. Gitu.
Ini yang diinginkan oleh Pak Menteri. Ini yang diinginkan oleh kurikulum Merdeka. Ini yang diinginkan oleh sekolah penggerak, program sekolah penggerak, bahwa sekolah harus bergerak sesuai dengan potensi yang dimilikinya, membaca potensi-potensi apa yang bisa digali dan kelemahan-kelemahan apa yang harus ditingkatkan sehingga itu bisa menjadi pergerakan. Kelas IT boga ta, kelas kafid atau kelas keagamaan, bikin kelas keagamaan di sini. Kelas keagamaan bikin. Siapa? Oh, jangan dipaksain, anak orang nggak suka belajar agama dipaksain sama kita, kelasnya nggak berhasil. Gimana? Jadi nanti diseleksi, kan yang masuk ke sini itu ada yang pakai prestasi keagamaan mungkin ya. Ada yang tahfidz, nanti diseleksi aja mereka apa keagamaannya dalam bidang apa? Apakah kitab kuning? Apakah tafsir hadis? Apakah tahfidz? Atau apa? Nanti bagaimana guru-gurunya nggak ada, cari gurunya. Cari guru yang bisa membimbing itu. Gimana Pak bayarnya, kan nggak ada dari bosnya. Kalau bosnya ada dari bos, kalau nggak ada musyawarahkan dengan orang tua siswa. Ini program di luar kurikulum nasional. Jika bapak-bapak ingin anak-anaknya pernyataan, silahkan tuh, bayarannya terserah. Bisa seperti itu, bisa. Gitu. Jadi ini yang kayak gini yang dibutuhin oleh kita. Asal jangan kita ambil, kita itu suka gini Bu ya, partisipasi pendanaan di masyarakat itu dijamin oleh undang-undang. Caranya yang salah biasanya, caranya yang nggak benar, caranya yang kadang-kala ingin mudah. Padahal itu bisa. Kalau orang tuanya mau, loh, mereka selama ini nyekolahin anak-anaknya di sekolah agama bayar kok. Kok kita kasih kelas, kasih ini yang benar, kasih fasilitas pemerintah. Mereka bayar. Semangat tuh ini Pak. Apa bayar aja Pak? Udah kau bayar. Nanti banyak. Biarin aja. Jadi purpose ya. Semangat Pak. Itu jadi ini ya di kita itu masalah, dan kadang-kala tapi kalau kita benar ngelolanya itu bisa. Oh, mereka sekolah swasta bayar Pak. Mereka sekolah swasta bayar dan 450 ribu. Hanya untuk apa? Hanya untuk mendapatkan kurikulum tambahan. Jadi kita yang enggak, jangan dipaksa. Kalau nanti itu ada anak sekolah negeri pengen masuk ke kelas keagamaan tapi nggak mampu bayar, gratisin, bayar dari bos gitu. Yang lain gimana gitu. Nah ini yang kayak gini kan perlu dimusyawarahkan sama orang tua. Mereka sekolah agama bayar kok gitu. Lalu yang paling dekat itu tuh MTS negeri itu sekolah negeri tuh, itu kelas kepesantrenannya bayar Pak. Kelas kepesantrenannya bayar, kelas pondoknya bayar. Jadi di MTS negeri itu ada, aduh ya reklabutin, standar sampai jam 12. Kelas kepesantrenan dia buka, kelas kepesantrenan bayar tuh. Tapi tidak semua wajib ikut, yang mau aja. Terus setelah itu nanti ini kelas kobongnya bayar, yang mau ngobong. Jadi ada 3 klasifikasi di situ. Nah, kita SMP kalau tidak mempunyai terobosan, tidak mempunyai keinginan untuk melakukan itu, kita ketinggalan Pak. Kita sekolah-sekolah negeri akan ketinggalan. Akan terjadi kesenjangan antara lulusan sekolah negeri sama sekolah swasta. Sekolah SMP sama sekolah MTS. Terjadi perbedaan. Sementara mereka dituntut sholat 5 waktu sama, ditanya rukun imannya sama, ditanya rukun Islamnya harus sama, diminta berbuat baiknya juga sama di masyarakat. Tapi apa? Prosesnya tidak didesain sama dengan sekolah yang lain. Ini problem, dan itu harus dijawab oleh kita, oleh negara, oleh saya sebagai kepala dinas pendidikan. Makanya saya ngomongin ini di sekolah-sekolah negeri. Karena apa? Saya tidak mau dosa menjadi penanggung jawab pendidikan yang tidak mampu melakukan terobosan-terobosan kesetaraan dengan sekolah-sekolah yang lain.